Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Nak, tolong ambilkan minum, Nak, ucap Bu Sarti kepada anak laki-lakinya yang bernama Jalu. Bu Sarti ini menderita sakit sudah lama dan dia tidak bisa berobat di rumah sakit karena tidak memiliki biaya. Namun Bu Sarti tidak mempermasalahkan hal itu. Dia malah kasihan sama Jalu karena dirinya yang sakit-sakitan malah menjadi beban untuknya. Akan tetapi, Jalu dengan tulus tetap merawat ibunya. Jalu hanya bisa memberikan obat pereda biasa yang dia dapatkan dari warung-warung. Namun itu tidak membuat ibunya sembuh. Usai Bu Sarti disiapkan bubur yang hanya sedikit karena Jalu ini hanya punya beras yang sedikit. Kemudian dia pamitan kepada ibunya untuk berangkat mencari uang. Bu, aku berangkat dulu ya. Doain biar dapat banyak. Iya nak, kamu hati-hati di jalan ya. Iya Bu, ibu juga di rumah jaga diri ya. Setelahnya Jalu pun berangkat setelah berpamitan kepada ibunya. Jalu ini sehari-harinya berjalan ke sana kemari sembari membawa karung dan memunguti botol bekas yang nantinya akan dia setorkan ke depo rongsokan. Namun hasil yang dia kumpulkan seharinya hanya cukup untuk makan dan beli obat di warung untuk Bu Sarti. Sedangkan harga per kilo sampah botol plastik yang dia setorkan hanya Rp3.500 dan setiap harinya Jalu hanya bisa ngumpulin sampai 15 kilo. Itu pun gak mesti, dan dia dapat uang cuman sekitar 50.000 saja. Sungguh sangat jauh dari kata cukup untuk dirinya yang butuh beli obat untuk ibunya. Jalu yang kala itu masih berusia 14 tahun, dia sudah putus sekolah sejak lama. Dia tidak malu saat mencari botol bekas kesana kemari. Dia bahkan tidak kepikiran untuk main dengan teman-teman seumurannya. Bahkan parahnya, terkadang ada orang tua yang melarang untuk bermain dengan Jalu karena Jalu ini terlihat kusut dan tidak terawat. Namun Jalu tidak peduli dengan hal itu. Dan hari itu, Jalu berjalan melewati rumah-rumah warga dan memunguti botol bekas yang dia temui, baik yang terserak di jalan ataupun di dalam tempat sampah. Seringkali dia mendapatkan perlakuan tak pantas, seperti halnya hari itu. Saat Jalu sedang mengorek tong sampah, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang sengaja melempar botol bekas secara disengaja tanpa bilang permisi terlebih dahulu. Otomatis Jalu kecipratan bekas air yang dilemparkan ibu tersebut, dan yang bikin jengkel, si ibu-ibu itu malah pergi begitu saja tanpa meminta maaf. Namun kadang ada juga beberapa orang yang baik pada Jalu. Sengaja orang itu menyiapkan botol yang telah ditata rapi dan memberikannya pada Jalu dengan ikhlas. Jalu pun menghormati orang seperti itu. Dan juga ketika dia mencari di desa lain, kadang ada ibu-ibu yang mengajak anak-anak yang sedang main di luar langsung dibawa masuk ke dalam dan membisiki anaknya. Dia mengira kalau Jalu ini adalah penculik karena memang pakaian yang dikenakannya sangat lusuh dan dia membawa karung. Sungguh ketika Jalu diperlakukan seperti itu, hatinya menjerit dan meronta. Mengapa dirinya yang mencoba mengais rezeki dengan cara yang halal malah mendapatkan perlakuan seperti itu? Jalu bahkan tidak mau mengemis, dia lebih memilih payah menjadi pemulung. Mungkin benar apa kata pepatah, mereka yang tidak merasakan pasti tidak akan tahu rasanya. Namun Jalu mencoba menguatkan hatinya sendiri demi kesembuhan sang ibu. Dan Jalu selalu berpikir masih banyak orang baik di luar sana, tidak seperti hanya melulu yang dia temui sampai saat ini. Pukul 2 siang, Jalu langsung menuju ke depo rongsok dan menyetorkan sampah pungutannya itu. Si bos pengepul pun kemudian memberikan bayaran untuk Jalu dan terkadang dia ini diberi makanan olehnya. Beruntung bos pengepul tersebut baik kepadanya dan tahu kondisi keluarga Jalu. Jalu pun kemudian mengucapkan terima kasih dan segera beranjak pulang.
Namun dia mampir terlebih dahulu ke warung untuk beli obat yang sudah habis untuk ibunya. Dan dia juga membeli beras yang saat itu cuma akan beli 2 kilo saja. Dan itu pun bisa habis sampai berhari-hari karena dimasak tanpa lauk dan hanya dibuat bubur. Setibanya di warung, ada ibu-ibu yang lagi kumpul di situ. Ada ibu-ibu yang kadang merasa jijik dengan kehadiran Jalu yang kumal itu. Tapi ada juga dari mereka yang prihatin dan merasa kasihan pada Jalu. Di situ ada salah satu ibu-ibu yang bernama Butini yang tiba-tiba menutup hidungnya seperti jijik atas kehadiran si Jalu. Dia kemudian menegur Jalu untuk mandi dan ganti pakaian. Dia juga mengatai soal bajunya yang pakai itu saja. Jalu, kamu itu mandi gak sih? Kalau mau keluar itu mandi dulu kek, bau banget tahu. Dan baju kamu itu loh, ganti apa? Udah kelihatan lusuh gitu masih dipakai aja. Gak ada baju lain apa? Yang dipakai kok cuma itu mulu. Sedangkan ibu-ibu yang lainnya hanya geleng-geleng melihat sikapnya Butini yang gak merasa prihatin atas kondisi Jalu. Jalu yang memang sadar dirinya itu bajunya lusuh bahkan berlubang, bahkan bau karena bekas mencari sampah. Namun kenapa dengan teganya Butini mengucapkan hal pedas seperti itu? Jalu pun hanya menunduk saja dan kemudian segera menyelesaikan belanjaannya. Lalu dia segera pamit pada mereka dan dia juga meminta maaf atas kehadirannya jika mengganggu mereka. Ibu-ibu, saya permisi pamit dulu. Maaf kalau kedatangan saya membuat kalian merasa terganggu. Assalamualaikum. Enggak mengganggu sama sekali Jalu. Sudah kamu jangan hiraukan ucapan Butini, jawab ibu-ibu yang merasa prihatin dengan si Jalu. Ibu-ibu yang lain merespon dengan ramah dan menghargai Jalu. Akan tetapi berbeda dengan Butini yang acuh dan tidak peduli sambil terus menutup hidungnya. Dan usai kepergian Jalu, Butini ini malah menggunjing Jalu kepada ibu-ibu yang lain. Baju kok itu mulu, udah miskin bikin kesel lagi. Ganggu pemandangan aja. Mana ibunya juga di rumah mulu, gak ada harapan itu anak, ucap Butini. Astagfirullahaladzim Butini, gak boleh ngomong seperti itu bu, gak baik. Kita sesama manusia tidak boleh menghina. Iya Butini, kalau tidak mau membantu sudah tidak usah menghina, apalagi menjelekkan mereka. Apa ibu gak kasihan? Tegur ibu-ibu yang lain pada Butini. Halah, ngapain sih ibu-ibu kasihan dan belain mereka? Jawab Butini merasa tak bersalah. Butini yang merasa disudutkan, kemudian malah ngambek dan segera pulang dari warung itu. Butini adalah istri dari seorang juragan cabai di desa itu. Dia itu orangnya sombong dan mulutnya pedas kayak cabai yang dijual oleh suaminya. Tak sedikit orang juga kadang tersinggung dengan ucapan Butini. Dia berjalan bersungut-sungut karena kesal ibu-ibu yang lain malah kasihan sama Jalu dan juga membelanya. Sedangkan Pak Dodo, suaminya Butini, yang kala itu sedang di rumah. Dia heran ketika melihat istrinya pulang dengan wajah yang tertekuk dan ngambek. Namun saat ditanyai, dia malah langsung nyelonong masuk ke kamar. Sementara di sisi lain, setibanya Jalu di rumah, dia langsung mandi dan ganti baju. Meskipun bajunya hanya beberapa dan kadang ada yang berlubang, Jalu tetap bersyukur. Kemudian dia menyiapkan makanan buat Bu Sarti dan membersihkan wajah dan tangan Bu Sarti dengan lap yang dibasahi. Malam itu, saat Jalu sedang menemani Bu Sarti kemudian bilang kepada Jalu, "Nak, Mama sudah gak tahan nak. Jika nanti Mama pergi duluan, kamu yang kuat ya. Kamu yang sabar. Mama yakin kamu bakal sukses suatu saat. Mama akan selalu doakan kamu," ucap Bu Sarti dengan lemah dan lirih. "Maafkan Mama yang belum bisa bagian kamu ya nak. Maafin Bapak juga yang udah ninggalin kamu lebih dulu," imbu ibunya lagi. Jalu yang mendengarkan ucapan ibunya itu langsung meneteskan air mata. "Mak, jangan berkata seperti itu. Jalu gak suka. Aku yakin Mama akan sembuh dan nanti Jalu akan bahagiakan Mama supaya bisa makan enak-enak. Mama yang kuat ya," ucap Jalu sedih. Bu Sarti hanya mengangguk dan tersenyum kemudian memeluk tubuh anaknya.
anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Bu Sarti berdoa dengan tulus agar bisa sukses kelak suatu saat. Kemudian Jalu pun menyuruh Bu Sarti untuk segera tidur usai minum obat. Begitu juga dengan Jalu yang setelahnya langsung menyusul tidur. Keesokan paginya, Jalu terbangun duluan dan dia menuju ke tungku dapurnya. Dia masak masih menggunakan kayu bakar. Jalu dengan cekatan memasak bubur untuk sarapan dan kemarin Jalu juga sempat beli gula. Dia juga membuatkan teh hangat untuk Bu Sarti. Dan usai masakannya telah siap, Jalu membawanya masuk ke dalam kamar Bu Sarti dan hendak membangunkannya. Kala itu Jalu melihat Bu Sarti tidur tersenyum dan menghadap ke atas atap dengan tangan yang bersedekap. Dan saat dibangunkan oleh Jalu, Bu Sarti tidak bangun-bangun. Jalu merasa kalau tangannya Bu Sarti itu tiba-tiba menjadi dingin dan saat dicek, Bu Sarti ini sudah gak bernapas. Ternyata Bu Sarti sudah meninggal dunia pagi itu, tepatnya di hari Jumat. Di mana kata orang-orang kalau meninggal di hari itu merupakan pertanda baik dan Jalu berharap itu adalah benar. Seketika Jalu langsung menangis sejadi-jadinya. Dunianya seakan menjadi gelap. Harapan untuk membahagiakan ibunya itu seolah pudar seketika. Usai terduduk lemas, dia mengingat kembali nasihat ibunya. Dia mencoba untuk kuat dan tegar. Kemudian segera keluar mencari bantuan para warga untuk membantu memakamkan ibunya. Hari itu juga, jenazahnya Bu Sarti segera dikebumikan dan para warga sukarela membantu Jalu. Hingga malam harinya, diadakanlah pengajian 7 hari ke depan di rumah Jalu, tepatnya di halaman supaya lebih luas. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadir kala itu. Namun Bu Tini yang hadir kala itu seakan tidak betah ada di sana. Bu Tini selama pengajian berlangsung selalu menutup hidungnya dan tidak mau meminum minuman yang disuguhkan dari Jalu. Kebetulan Jalu ini dibantu dengan dana duka yang diberikan oleh pihak desa untuk mengadakan pengajian 7 hari. Bu Tini ini bilang kalau dia tidak sudi minum air kotor dari si pemulung dan merasa tidak betah di sana. Katanya tempatnya itu kotor dan tidak layak dihuni. Aku nggak betah di sini. Ngapain sih minum air dari dia? Jijik, aku nggak sudi tempatnya aja kotor kayak gini. Nggak layak dihuni. Jalu yang mendengar itu mencoba tetap sabar. Sedangkan ibu-ibu yang lain menasehati Bu Tini agar tidak berbicara demikian. Namun Bu Tini yang merasa dipojokkan malah menjadi-jadi. Orang miskin hidupnya aja susah. Udah mati aja masih saja nyusahin orang. Dasar, ucap Bu Tini dengan pedas. Jalu yang tadinya udah sabar langsung marah mendengar hal itu. Dia masih terima ketika dirinya dihina miskin. Tapi beda kali ini, dia seakan menghina ibunya yang baru saja meninggal. Kala itu Jalu langsung bangkit berdiri dari duduknya dan hendak menghajar Bu Tini. Namun Jalu ini langsung dihalangin oleh para warga dan mencoba untuk menenangkannya. Sudah Jalu, cukup. Kamu jangan main kasar. Sudah kamu yang tenang ya, sabar. Jangan ladenin dia, ucap para warga menenangkannya. Warga yang sudah muak dengan ucapan Bu Tini langsung menyuruhnya untuk pergi dari pengajian itu. Bu Tini, sudahlah mending ibu pergi saja dari sini daripada buat ribut. Iya memang saya akan pergi dari sini, lagian saya gak betah lama-lama di sini. Baunya kotor, menjijikan. Jawab Bu Tini malah semakin menjadi-jadi. Pak Dodo suaminya Bu Tini yang ada di sana langsung merasa malu karena tingkah istrinya tersebut. Beliau langsung menarik paksa Bu Tini dan segera mengajaknya pulang. Sudah Bu, ayo pulang. Bikin malu saja. Apaan sih Pak? Lepas, tangan ibu sakit tahu. Pak Dodo terus menarik paksa Bu Tini yang merasakan sakit karena tangannya ditarik-tarik paksa oleh Pak Dodo. Hingga sesampainya di rumah, ributlah Bu Tini dan Pak Dodo. Suaminya menegur keras Bu Tini untuk berubah sikap kurang ajarnya itu. Bu, tolong jaga bicara ucapan ibu itu. Jangan suka menghina orang. Malu Bu Bapak, dikira Bapak gak bisa menasihati ibu dengan baik. Alah, apaan sih Pak? Kok malah nyalain ibu? Ya memang ibu yang salah. Enggak ya, emang mereka miskin kok Pak, bukan salah ibu.
Ya tapi ibu gak pantas ngomong seperti itu. Namun Butini tetap kekeh dan tak mau mengalah. Akhirnya malam itu Pak Dodo yang muak dengan istrinya. Akhirnya malam itu Pak Dodo mutusin untuk tidur di ronda, meninggalkan Butini sendirian. Bapak mau kemana? Mau pergi, males di rumah. Bapak. Pak Dodo tetap berlalu pergi, meninggalkan Butini yang terus memanggilnya. Sementara di rumahnya Jalu, usai acara pengajian telah selesai dan para warga pun sudah pada pulang. Jalu masih sakit banget atas ucapan Butini. Dia sudah benar-benar muak dan habis kesabaran. Dan dia berpikir suatu saat kelak akan membalas perlakuan Butini. Singkat cerita, di hari pengajian kedua sampai terakhir, akhirnya Butini tidak hadir terus, hanya diwakilkan oleh suaminya saja. Pak Dodo juga meminta maaf sama Jalu, namun Jalu tidak marah dengan Pak Dodo, melainkan hanya ke Butini saja. Jalu, saya meminta maaf atas kejadian kemarin ya nak. Iya Pak, nggak apa-apa, Bapak nggak salah kok. Bapak mohon jangan kamu masukin hati ya nak. Iya Pak. Namun saat itu Jalu berbohong. Dia bilang sudah memaafkan, namun di dalam hatinya dia sebenarnya sangat sakit hati dan tetap akan membalas dendam suatu saat. Jalu yang sudah nggak merawat Bu Sarti lagi, akhirnya dia pun memutuskan untuk merantau ke kota saja dan meninggalkan desa itu. Dia pergi dengan menggunakan bus. Hingga setelah beberapa jam kemudian, akhirnya Jalu pun tiba di kota. Dia mencari pekerjaan di sana. Dan entah rezeki atau gimana, saat Jalu mendaftar kerja di sebuah kios makan yang sangat gede, dia langsung diterima di sana. Kebetulan mereka sedang butuh tukang cuci. Jalu pun langsung menerima tawaran itu, apapun posisinya dan berapapun bayarannya. Dia bersyukur langsung diterima, karena saat itu dia mendaftar tanpa memakai ijazah apapun. Singkat cerita, 5 bulan kemudian, Jalu ini disukai oleh atasannya karena kinerjanya yang bagus. Bahkan Jalu terkadang selalu bersih-bersih kiosnya meskipun gak disuruh. Hingga suatu hari, saat dirinya sedang berada di pasar, Jalu tidak sengaja melihat seorang kakek-kakek yang sedang membawa bunga yang entah untuk apa. Namun tiba-tiba dari arah belakang muncul pencopet yang merebut tas selempang milik si kakek. Kemungkinan isinya adalah uang. Si kakek yang gak bisa lari hanya bisa teriak, "Copet, tolong!" Kebetulan saat itu pencopet larinya ke arah si Jalu. Dia pun kemudian muncul dari samping tembok dan mengagetkan si pencopet. Jalu langsung membungkam si pencopet itu, hingga si pencopet pun terjatuh. Kemudian para warga datang langsung mengamankan si pencopet tersebut. Kemudian Jalu memberikan tas itu kepada sang kakek yang bernama Mbah Wage. Mbah Wage kemudian mengucapkan terima kasih kepada Jalu, dan ketika beliau menatap ke arah matanya si Jalu, di sana tersirat sebuah dendam yang belum terbalaskan. "Makasih ya nak, kamu sudah menolong kakek." "Sama-sama kek, lain kali hati-hati ya kek." "Iya nak." Mbah Wage kemudian mengajak Jalu untuk ikut ke rumahnya dengan dalih minta tolong untuk dibawakan dagangannya. "Nak, kakek boleh minta tolong." "Minta tolong apa kek?" "Tolong bawakan dagangan kakek ke rumah." "Oh iya kek, mari saya bantu." Usai berjalan lumayan jauh, tibalah mereka di sebuah rumah biasa, namun berada di paling ujung daripada rumah yang lain. Bahkan di sekitarnya masih ditumbuhi oleh pepohonan. Mbah Wage langsung mengajak Jalu untuk masuk ke rumah. Dan Jalu pun kemudian memperkenalkan dirinya kalau dia ini adalah perantau yang sedang mencari kerja. Dia juga bercerita kalau ibunya itu sudah wafat dan dia kini hanya hidup sebatang kara. "Nama kamu siapa nak?" "Saya Jalu Mbah." "Kamu orang mana?" "Saya datang dari kampung Mbah, kesini merantau dan cari kerja." "Emangnya kamu tinggal sama siapa di sini?" "Saya hanya hidup seorang diri Mbah. Semenjak ibu saya wafat, saya memilih merantau ke kota." "Lantas kenapa matamu masih menyiratkan sesuatu?
seakan ada sebuah dendam pada sesuatu. Jalu kaget karena Mbah Wage tahu apa yang sedang dia rasakan. Usai tadi bercerita tentang ibunya, Jalu ini mendadak teringat akan ucapan Butini yang dulu melukai hatinya. Lalu dia pun akhirnya menceritakan tentang perlakuan Butini kepada Mbah Wage. Mbah Wage yang mendengarkan cerita dari si Jalu langsung merasa iba. Beliau kemudian menawarkan sesuatu untuk membalaskan dendam si Jalu. Jalu bingung tentang apa yang dimaksud dari ucapan Mbah Wage. Bagaimana kalau saya menawarkan kamu untuk menyantet saja dia biar kapok? Gimana? Tapi Mbah, itu pastikan membutuhkan mahar. Saya tidak mampu Mbah kalau harus disuruh bayar mahal. Sedangkan hidup saya saja pas-pasan. Kamu tidak usah khawatir, nanti akan saya kasih gratis untukmu. Anggap saja sebagai tanda terima kasihku karena kamu sudah menolong saya tadi. Baik kek, kalau itu memang keputusan kakek, saya terima kek. Nanti kamu juga nginep saja sini dulu ya. Jalu pun manut saja dengan ucapan Mbah Wage. Dan malam harinya, Jalu pun diajak masuk ke dalam sebuah ruangan yang ada di rumahnya. Mbah Wage kemudian menata beberapa sesajen dan juga kemenyan. Ternyata Mbah Wage ini adalah seorang dukun. Mbah Wage kemudian menyuruh Jalu untuk memejamkan kedua matanya dan membayangkan wajah Butini. Lalu Mbah Wage langsung merapalkan mantranya. Coba kau pejamkan matamu dan bayangkan wajah orang yang kau benci itu. Saat itu Mbah Wage mulai merapalkan mantra dengan mulut yang berkomat kamit untuk mengirimkan sosok genderuwo pada Butini. Kau bayangkan orang yang kau benci itu, lalu bayangkan siksaan macam apa yang akan kau kirimkan untuknya. Jalu pun menganggukkan kepala sembari terus memejamkan kedua matanya. Kala itu Jalu membayangkan kaki Butini diremes kuat-kuat dan juga tubuhnya dipukuli berkali-kali. Dan nantinya sosok yang akan dikirimkan oleh Mbah Wage akan melakukan apa yang dibayangkan oleh Jalu. Saat dia sedang membayangkan itu semua, tiba-tiba angin kencang masuk ke dalam ruangan, membuat dirinya semakin ketakutan. Mbah Wage terus merapalkan mantranya membuat suasana malam itu semakin mencekam. Tiba-tiba terdengar suara jendela yang menggebrak sendiri, dan beberapa saat kemudian akhirnya ritual pun telah selesai. Jalu mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepadanya itu. Sebelumnya terima kasih ya Mbah, karena sudah membantu membalaskan dendam saya. Iya nak, sama-sama. Kamu juga sudah membantu saya. Keesokan harinya, Jalu pun berpamitan untuk pulang karena harus berangkat bekerja. Dan selama bekerja, Jalu ini tidak terlalu memikirkan apakah santet yang dikirimnya itu akan berhasil atau tidak. Dia tidak terlalu memikirkannya. Sementara di desanya Jalu dulu. Suatu malam, Butini yang tengah dudukan di depan teras rumahnya sendirian menunggu Pak Dodo yang belum pulang-pulang. Tiba-tiba saja, di dekat pohon depan rumahnya itu, ia melihat ada sebuah bayangan hitam besar. Dan sedetik kemudian nampaklah sosok tinggi besar di pohon itu. Butini langsung terdiam kaku, tidak bisa berteriak karena mulutnya serasa terkunci. Sosok itu pun kemudian perlahan mendekat ke arah Butini, dan sosok itu kemudian menggenggam erat kaki Butini sampai merasakan kesakitan. Kemudian sosok itu menotok tubuh Butini dengan sangat keras sekali, membuat dirinya semakin kesakitan. Dan berakhir ketika sosok itu melempar tubuh Butini sampai ke halaman. Akhirnya dia pun jatuh tersungkur lalu langsung pingsan. Kemudian sosok itu pun langsung menghilang begitu saja. Pak Dodo yang pulang jam setengah 12 malam. Dia terkejut saat mendapati istrinya yang tengah tergeletak di halaman. Kebetulan saat itu dia berjalan pulang bersama dengan tetangganya. Dan langsunglah mereka membantu mengangkat Butini masuk ke dalam rumah. Usai mencoba disadarkan, akhirnya Butini pun terbangun. Butini langsung berteriak membuat Pak Dodo terkejut. Butini tiba-tiba saja menangis usai tahu kalau kakinya itu tidak bisa digerakkan dan ternyata tubuhnya itu juga lebam-lebam. Dia ketakutan saat teringat akan sosok hitam tinggi besar yang menyerangnya tadi.
Akhirnya kini Butini hanya bisa terbaring di kamar dan gak bisa ngegosip lagi dengan tetangga-tetangganya. Bahkan tidak ada satupun warga yang menjenguk karena mereka juga muak dengan ucapan-ucapan pedas Butini saat menggosip. Dan kini dirinya lah yang malah dijadikan bahan gosipan oleh para tetangga karena mendadak terkena penyakit lumpuh. Keesokan malamnya, Butini kemudian diteror terus oleh sosok-sosok seram. Tidak hanya pocong, kuntilanak maupun genderuwo, melainkan malam itu Butini mendadak didatangi oleh sosok yang mirip dengan Bu Sarti. Dan sosok itu terlihat murka dan berkata kepada Butini untuk meminta maaf kepada Jalu atas apa yang semua dikatakannya waktu itu. Sarti, minta maaflah kamu pada Jalu atas semua yang kau katakan padanya dulu. Butini seketika terdiam kaku dan menangis kala itu. Sungguh dia benar-benar menyesal karena ucapannya itu dia sadar bahwa kelakuannya selama ini salah. Namun kini Butini tidak tahu di mana keberadaan Jalu. Dan akhirnya dia pun berhari-hari selalu mengalami teror yang sangat mengerikan dengan rasa sakit yang tidak kunjung sembuh sampai lama sekali. Singkat cerita, keesokan paginya, Pak Dodo yang hendak berangkat ke ladang kebun cabenya, dia bertemu dengan para ibu-ibu yang sedang ngerumpi di warung. Dan ibu-ibu itu memanggil Pak Dodo. Pak Dodo, sini Pak. Iya ibu-ibu, ada apa? Mau ke ladang ya Pak? Iya ini Bu, mau ngecek cabai di ladang. Oh iya Pak, gimana keadaannya Butini? Ya gitu Bu, di kamar berbaring aja tidak bisa gerak. Ya Allah, saya turut prihatin ya Pak, yang sabar. Itu mah pasti kena azab akibat kelakuannya itu, timbal ibu yang lain. Astagfirullahaladzim, maafin istri saya ya Bu, tapi tolong ibu-ibu jangan ngomong seperti itu ya. Ya udah saya mau lanjut ke ladang dulu, permisi. Sementara Butini yang kala itu di rumah sendirian, karena anak semata wayangnya itu kuliah di luar kota, jadi dia tidak bisa pulang. Butini yang ada di dalam kamar, dia dikejutkan dengan suara ketukan yang berpindah-pindah, membuatnya semakin ketakutan. Namun dia tidak melihat siapapun di sana. Seketika dia langsung mengedarkan pandangan ke sana kemari. Dia yang tidak bisa berlari, hanya bisa berteriak memanggil suaminya. Pak, Bapak. Butini kira Pak Dodo sudah pulang, padahal belum karena baru saja dia pergi ke ladang. Tiba-tiba pintu kamarnya itu terbuka dengan sendirinya, membuat Butini terkejut. Dan sesaat kemudian, dia melihat bayangan yang masuk ke dalam kamarnya, disertai dengan hembusan angin yang membuatnya semakin merinding. Bau busuk juga tercium kala itu. Kemudian terdengar suara wanita yang tertawa mengikik. Dia pun pasrah karena tidak bisa berbuat apapun. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja ada sosok wanita dengan pakaian yang lusuh dengan wajah yang menyeramkan berdiri tepat di pojok kamarnya. Sosok itu rambutnya acak-acakan dan baunya sangat busuk sekali. Sosok itu langsung menatap tajam ke arah Butini dengan kedua matanya yang berwarna putih semua. Sontak Butini yang melihat sosok itu pun langsung berteriak kencang sekali. Dan dia yang tidak kuat akhirnya ambruk pingsan kala itu. Siang harinya, Pak Dodo pun pulang dari ladang untuk makan siang. Saat menghampiri ke dalam kamarnya Butini, Pak Dodo melihat Butini tertidur pulas. Jadi dia kira kalau istrinya itu tidur, padahal sebenarnya lagi pingsan. Namun saat itu Pak Dodo sadar kalau pintu kamarnya Butini terbuka, padahal sebelumnya Pak Dodo sudah menutup rapat pintu kamarnya itu. Loh, ini kok kebuka ya pintunya? Perasaan tadi pagi kan sudah aku tutup. Ah, paling kena angin kali, gumamnya sendiri. Malam harinya, seperti biasa Pak Dodo memberikan obat untuk Butini dan menyuapi makan malam. Ini Bu, makan dulu ya. Pak, maafin Ibu ya Pak, Bapak jadi kerepotan seperti sekarang ini. Saat itu Butini seketika langsung menangis dan dia bercerita kalau dia menyesal. Bahkan Butini juga cerita kalau dia didatangi oleh sosok arwah yang mirip Bu Sarti. Pak, kemarin malam sebenarnya Ibu didatangi arwah Bu Sarti Pak.
Dia sepertinya murka dan sangat marah sama ibu. Terus dia bilang apa, Bu? Bu Sarti bilang sama ibu kalau ibu harus meminta maaf sama Jalu. Tapi kan kita sekarang tidak tahu Jalu ada di mana, Pak. Ibu takut. Setelah selesai makan dan minum obat, kemudian Butini mencoba untuk tidur karena malam itu hujan turun sangat deras. Hawanya pun sangat dingin sekali, sampai Butini menggigil. Dia kemudian memejamkan kedua matanya dan tak terasa Butini pun sudah tertidur pulas. Namun di dalam tidurnya itu, Butini bermimpi buruk. Dia bermimpi berada di tengah lembah yang sangat gelap dan sepi, hanya ada dia saja di sana. Sesaat kemudian tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara langkah kaki yang ada di belakang tubuhnya. Terdengar suara itu sangat terseok-seok dan suaranya sangat berat dan membuat tanahnya seakan bergetar. Jantung Butini saat itu berdegup sangat kencang sekali dan rasanya merinding. Seketika dia juga mendengar ada suara geraman dari belakang tubuhnya. Karena penasaran, Butini pun akhirnya mencoba untuk menoleh ke belakang tubuhnya. Dia terkejut ketika mendapati ada sosok tinggi besar dengan bulu hitam yang lebat dengan gigi taring yang tajam. Tubuhnya langsung mendadak kaku. Hembusan angin kencang datang dan membuat suasana sangat mencekam sekali. Sosok itu kemudian mengancam kepada Butini yang membuatnya semakin ketakutan. Kamu harus menerima akibat atas apa yang kau perbuat dengan ucapanmu sendiri. Kamu akan hidup menderita dan bahkan sampai mati. Sontak Butini pun langsung berteriak ketakutan. Sosok itu baunya sangat busuk. Dia tertawa mengerikan, membuat suasana di lembah itu semakin mencekam. Dan setelahnya sosok itu pun akhirnya pergi menghilang dengan sendirinya. Dan saat itu juga Butini akhirnya terlonjak bangun dari tidurnya karena mimpi buruk tersebut. Sementara Pak Dodo yang malam itu kebetulan belum tidur karena masih menonton televisi. Saat mendengar teriakan dari Butini, dia pun langsung menghampiri. Ada apa, Bu? Namun Butini tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Dodo. Dia masih mencoba mengatur napasnya yang masih tidak beraturan. Bapak ambilkan minum dulu ya, Bu. Saat itu Pak Dodo langsung beranjak ke dapur untuk mengambilkan air minum untuk Butini. Namun sesampainya di dapur, Pak Dodo malah dikejutkan dengan sekelebat bayangan yang melintas di sekitarnya. Dia juga mendengar ada suara wanita yang menangis terseduh. Siapa yang nangis ya? Apa ibu yang nangis? Tapi kok suaranya dari pintu belakang? Pak Dodo bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Karena penasaran, akhirnya Pak Dodo pun mencoba melihat ke arah belakang dapur. Saat Pak Dodo membuka pintu dapurnya, betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok wanita dengan pakaian putih lusuh penuh dengan lumpur, berambut panjang acak-acakan, berdiri membelakangi tubuhnya Pak Dodo. Astagfirullahaladzim. Pak Dodo pun saat itu sampai mengucap istighfar, dan setelahnya sosok itu pun langsung menghilang begitu saja. Segera saat itu Pak Dodo langsung kembali ke kamar untuk membawakan air putih untuk Butini. Singkat cerita, semakin lama tubuh Butini ini juga mengeluarkan bau yang tak sedap. Pak Dodo pun hanya bisa menatap Iba, istrinya sendiri. Sebenarnya Pak Dodo tidak kuat dengan bau yang keluar dari tubuh Butini, akan tetapi Pak Dodo yang menghargai istrinya mencoba menahannya. Beberapa tahun kemudian, Jalu ini sudah gak kerja lagi di kios itu. Dulu Jalu juga sempat belajar kelas masak di kota, dan akhirnya dia nekat buka warung sendiri kecil-kecilan. Namun ternyata usahanya itu laris dan Jalu untung banyak. Bahkan tak berselang lama, akhirnya Jalu bisa mengembangkan kiosnya dikit demi sedikit. Hingga kini telah menjadi kios yang besar dan banyak sekali pelanggannya. Kini Jalu sudah memilih menetap di kota dan membuat rumah di sana sambil mengurus usahanya. Kini Jalu sudah sukses dan berhasil menjadi orang kaya. Jalu bahkan bersyukur karena doa ibunya itu telah dikabulkan. Dan Jalu berencana hendak pulang kampung untuk mengunjungi makam Bu Sarti dan juga ayahnya. Akhirnya tepat di bulan September, Jalu pun pulang ke kampung dengan menggunakan mobilnya.
Dia mampir ke rumah-rumah tetangganya yang dulu selalu ramah padanya, dan orang desa tidak menyangka kalau Jalu ini sudah sukses di rantauan. Saat itu Jalu melihat ada beberapa ibu-ibu yang sedang ada di warung dan dia pun langsung menghampiri. Ibu-ibu itu bingung ketika melihat mobil terparkir di sekitarnya. Di depan warung itu mereka terkejut karena orang yang keluar dari dalam mobil itu ternyata adalah si Jalu. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ya Allah Jalu, kamu sudah sukses ya sekarang. Gimana kabarmu? Alhamdulillah bu, saya sehat selalu. Bagaimana juga kabar ibu-ibu sekeluarga? Alhamdulillah baik nak Jalu. Saya nggak nyangka loh, kamu hebat bisa menjadi orang sukses dan punya mobil. Kamu kerja apa di kota? Alhamdulillah saya punya usaha warung makan bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu nak Jalu. Ya sudah bu, kalau gitu aku pamit dulu ya bu. Mau ziarah ke makam ayah dan ibu. Masya Allah nak, kamu memang anak yang berbakti kepada orang tua. Pasti mereka sangat bangga dan senang punya anak sepertimu. Saat itu, Jalu juga sempat menanyakan keberadaan Butini. Kemudian para ibu-ibu berkata bahwa Butini ini sudah menderita sakit lama sekali, bahkan belum sembuh-sembuh, dan dia hanya terbaring di kasur tidak bisa jalan. Seketika Jalu teringat akan santet yang dulu dikirimnya itu. Ternyata efeknya memang ampuh. Kemudian Jalu pun langsung pergi menuju ke makam dan mendoakan ibunya serta ayahnya. Dia bilang kalau dia sudah berhasil menjadi orang yang sukses. Jalu juga berjanji akan selalu membantu orang yang membutuhkan. Setelahnya, Jalu yang melihat rumah lamanya yang terbengkalai, akhirnya dia menuju ke rumah RT dan mengamanahkan kepada RT untuk merenovasi rumah lamanya itu untuk dijadikan warung makan gratis bagi siapapun yang membutuhkan. Untuk dananya nanti akan ditanggung oleh Jalu dari kota, dan RT pun berterima kasih atas perhatian Jalu itu. Tidak lupa juga, Jalu berkunjung ke rumah Juragan Rongsok dulunya dan memberikan beberapa oleh-oleh untuknya, serta memberikan beberapa uang sebagai tanda terima kasih karena dulu beliau telah sangat baik padanya. Namun Pak Dodo yang mendengar kepulangan dari Jalu, dia langsung menghampiri Jalu ke tempat Juragan Rongsok itu. Saat itu Jalu diminta untuk menemui Butini yang sakit-sakitan dan hanya terbaring di dalam kamar. Jalu, Pak Dodo, gimana kabarnya Pak? Tanya Jalu dengan ramah. Alhamdulillah baik nak. Saya lihat kamu sekarang udah sukses ya nak. Iya Pak, alhamdulillah. Oh iya Jalu, saya mau ngomong sama kamu boleh? Iya Pak, silakan ngomong aja. Kamu mau gak ikut ke rumah saya? Sekarang Butini sakit-sakitan dan dia hanya terbaring di dalam kamar. Katanya dia mau minta maaf sama kamu nak. Kamu mau kan? Ya udah Pak, ayo. Saya ikut ya, timbal Juragan Rongsok. Kala itu akhirnya mereka bertiga pun langsung menuju ke rumahnya Butini. Dan setibanya di sana Butini langsung menangis histeris saat melihat Jalu. Dan dia meminta maaf kepada Jalu. Dia sudah menyesal karena telah menghina keluarganya. Butini berjanji tidak akan berlaku demikian lagi dan dia akan berubah. Jalu, tolong maafin ibu ya. Ibu salah selama ini sama kamu. Sudah menyakiti hatimu. Ibu minta maaf. Ibu menyesal karena sudah menghina keluargamu. Tolong maafin ibu ya nak. Ucap Butini memohon sambil menangis. Jalu juga terkejut karena ternyata santet yang dikirimnya itu telah berhasil dan dampaknya sangat fatal sekali. Akhirnya Jalu yang merasa iba, dia memilih melapangkan dadanya dan berusaha untuk memaafkan Butini, namun dengan syarat. Baiklah, saya akan memaafkan ibu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya nak Jalu? Saya minta nanti ibu menjadi petugas warung dan melayani orang yang membutuhkan makan tanpa membayar, dan ibu Tini juga tidak harus dibayar. Karena saya juga telah berpesan kepada Pak RT untuk nanti rumah saya yang lama akan direnov dan dijadikan warung sedekah. Iya Jalu,
ibu mau melakukan itu dengan senang hati. Alhamdulillah kalau ibu bersedia. Akhirnya Jalu pun memaafkan Butini dan dia mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Singkat cerita, sekembalinya Jalu di kota lagi, dia mendatangi lagi rumah Mbak Wage dan meminta Mbak Wage untuk melepaskan santet yang telah dikirimkan ke Butini. Mbak Wage kemudian mendengarkan penjelasan dengan seksama dari si Jalu, hingga akhirnya Mbak Wage pun manut saja akan melakukan pelepasan santet yang dikirimkan kepada Butini. Malam itu juga Mbak Wage melakukan ritual di dalam ruangannya lagi, dan sudah disiapkan beberapa sesajen dan juga kemenyan yang sudah dibakar. Lalu Mbak Wage merapalkan mantranya dengan mulut yang berkomat-kamit, dan tiba-tiba datanglah sebuah angin kencang yang masuk ke dalam ruangan itu. Tiba-tiba muncullah sebuah asap dan berubah menjadi sosok genderuwo yang sangat mengerikan. Dan saat itu Mbak Wage berkomunikasi dengan sosok genderuwo itu untuk melepas santet yang sudah dikirimnya. Sesaat sosok itu pun langsung pergi menghilang entah kemana. Dan setelah ritual itu pun selesai, Jalu langsung berpamitan untuk pulang. Di sisi lain, malam itu, Butini yang sedang terbaring di dalam kamar tiba-tiba dikejutkan dengan asap tebal yang masuk ke kamar. Asap itu berubah menjadi wujud yang sangat mengerikan. Sosok tinggi besar dengan tatapan mata merah yang tajam menyala dan baunya sangat busuk sekali. Butini yang ketakutan akhirnya langsung jatuh pingsan kala itu. Keesokan harinya ketika Butini baru bangun, dia terkejut karena kedua kakinya ini akhirnya bisa digerakkan. Dia pun langsung berteriak memanggil Pak Dodo. "Pak, Bapak, kaki ibu sudah bisa digerakin, Pak." Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bu. Akhirnya sejak itu, Butini sudah sembuh seperti sedia kala. Pak Dodo juga bersyukur atas kejadian itu. Butini akhirnya bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih menghargai sesama. Dan dia pun akan mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang yang membutuhkan makanan di warung yang akan Jalu buat, meskipun tanpa dibayar. Pesan kali ini, hargailah sesama manusia apapun profesinya dan tidak pantas untuk menghina sesama, karena kita semua sama di mata Allah. Jaga lisan kita jangan sampai menyakiti hati orang lain, karena boleh jadi orang yang tersakiti itu bisa menyimpan dendam. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.